Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024. Saya sebagai Ketua Komite Nasional TPPU sekaligus sebagai pengarah Satgas TPPU terkait dugaan 300 surat dugaan atau masalah pencucian uang ke Kementerian Keuangan telah menerima laporan akhir Satgas TPPU yang berisi hal-hal pokok sebagai berikut. Satgas TPPU dibentuk berdasar hasil keputusan rapat Komite Nasional TPPU 10 April 2023 dan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR tanggal 11 April 2023. Masa tugas Satgas TPPU telah berakhir pada 31 Desember 2023 dan dalam kurun waktu 8 bulan. Satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat LHA, LHP, informasi dugaan TPPU dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun. 300 surat LHA, LHP informasi seluruhnya telah dibahas secara sistematis dalam Satgas TPPU dengan melibatkan 12 orang tim ahli yang terdiri dari para akademisi dan para tokoh yang concern dalam pemberantasan TPPU bersama Dirjen, sekarang hadir nih Dirjen Bea Cukai dan Diaban Cukai, kemudian Dirjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. 3. Perkembangan yang paling signifikan dari kerja Satgas TPPU adalah penanganan surat LHP nomor SR 205 2020 terkait kasus importasi emas dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar 189 triliun. Sebelum ada Satgas TPPU, kasus ini tidak berjalan. Namun dengan supervisi Satgas, kasus mulai diproses dengan mengungkap dugaan tindak pidana kepabeanan oleh penyidik Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Dirjen Pajak. Status kasus kepabeanan importasi emas grup SB telah naik ke tahap penyidikan, sedang kasus perpajakan dalam tahap pengumpulan bukti permulaan yang terdiri dari 4 wajib pajak dengan perkiraan pajak kurang bayar mencapai ratusan miliar rupiah. Terhadap kasus lainnya, saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Kehadiran Satgas TPPU juga telah memberikan efek positif penyelesaian kasus-kasus serupa, baik penanganan dan penyelesaian tindak pidana asalnya maupun TPPU-nya, seperti kasus yang melibatkan oknum bea cukai di Makassar dan Yogyakarta. Jadi saudara, kasus itu berjalan penanganannya dengan cukup baik, karena itu tadi ada yang sekarang sudah masuk penyidikan, ada yang sudah divonis, seperti Rafael Alun masuk di surat ini sudah divonis seminggu lalu. Yang sebelumnya lagi ada di 300 surat itu Angin Prayitno, sebelumnya lagi juga ada Gayus. Itu kan 300 surat sejak tahun 2009, cuma belum terlapor, ada yang belum terlaporkan, ada yang masih berproses. Jadi semuanya itu sudah berjalan. Satgas TPPU telah memetakan permasalahan dan menyampaikan 7 rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah Komite Nasional TPPU agar melakukan supervisi terhadap penanganan kasus importasi emas dengan melibatkan kelompok ahli dan kelompok kerja. Bahkan tadi ada usul yang lebih spesifik
dibentuk kelompok kerja yang terus mengawasi setiap laporan tuh, memonitor dikirim tanggal berapa suratnya, sebulan kemudian tuh sampai mana, sebulan kemudian sampai mana, dan seterusnya, agar tidak ada yang terlantar. Saudara, Satgas TPPU ini telah berakhir masa tugasnya, namun mekanisme kerja Satgas TPPU yang terbangun dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan menjadi bagian optimalisasi kerja tim pelaksana Komite Nasional TPPU. Selanjutnya, saya selaku Ketua Komite akan menyelenggarakan rapat komite dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk membahas masalah ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota Satgas TPPU dan atas dukungan semua pihak, termasuk saudara-saudara para pewarta yang selalu rajin mengikuti dan memberitakan soal ini.